Salam lestari, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema Indonesia, negara mega biodiversity. Saya sungguh bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber dayanya. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas kedua terbesar di dunia setelah Brasil. Mega biodiversitas keanekaragaman hayati Indonesia adalah aset jangka panjang yang perlu terus dipelajari, dikaji, dan diteliti untuk kesejahteraan bangsa, bahkan kesejahteraan segenap makhluk penghuninya. Indonesia disebut negara mega biodiversitas karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena terletak di daerah tropis dengan posisi geografis tepat di garis khatulistiwa dan posisi geologisnya yang merupakan pertemuan lempeng tektonik sehingga menghasilkan banyak mineral. Karena kondisi tersebut, Indonesia dapat menghasilkan variasi genetika yang sangat melimpah, baik dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Suatu negara dikatakan sebagai mega biodiversitas apabila memenuhi kriteria memiliki paling sedikit 5.000 spesies tumbuhan endemik dan memiliki marine ekosistem pada wilayahnya. Biodiversitas sendiri merupakan keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem yang ada di suatu kawasan, termasuk keanekaragaman genetika yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Bicara soal keanekaragaman hayati, ada 3 tingkatan yang perlu diketahui. Tingkatan yang pertama adalah keanekaragaman spesies, mencakup semua spesies makhluk hidup di bumi termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom hewan bersel banyak. Tingkatan kedua adalah keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Dan tingkatan yang ketiga, keanekaragaman hayati adalah ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik ekosistem masing-masing. Hampir semua properti manusia, yaitu barang dan makanan yang digunakan manusia, berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganismenya, sehingga keanekaragaman hayati ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memanfaatkannya saja. Kita tidak boleh hanya menghabiskan. Di situ penting adanya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara optimal agar manusia dapat merasakan manfaatnya. Kita bahas khusus mengenai keanekaragaman hayati fauna atau dunia hewan di Indonesia. Seorang peneliti asal Inggris bernama Alfred Russel Wallace pernah meneliti tentang penyebaran jenis hewan di Indonesia dan kemudian membagi zona fauna Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, fauna peralihan, dan Indonesia bagian timur. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna di wilayah ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan fauna di daratan Asia. Hal tersebut dikarenakan pada zaman es, daratan Indonesia barat menyatu dengan benua Asia, sehingga fauna dari Asia dapat bermigrasi di daerah tersebut. Pada saat es mencair, daratan tersebut terpisah dari daratan Asia. Beberapa fauna khas Indonesia bagian barat seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak, bercula satu, orangutan, berbagai primata jenis makaka, gibbon, bandeng, berbagai jenis rusa, tapir, dan sebagainya. Hewan-hewan ini semua ada di daratan Asia atau yang disebut dengan fauna oriental. Yang kedua, Indonesia Tengah.
atau zona fauna peralihan. Fauna Indonesia Tengah merupakan fauna yang tidak terdapat di Indonesia bagian barat maupun timur, sehingga disebut zona fauna peralihan. Fauna di wilayah peralihan meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau sekitar Sulawesi. Fauna yang terdapat di wilayah ini diantaranya seperti komodo, anoa, babi rusa, tarsius. Ada 5 subspesies keluarga makaka, yaitu makaka nigra, nigresen, maura, tonkenea, brunesen. Ada burung maleo dan berbagai jenis amfibi, reptil, serangga kupu-kupu, dan sebagainya. Hewan-hewan ini adalah khas Indonesia bagian tengah yang tidak ada dimanapun di dunia ini. Zona ini di bagian barat dibatasi oleh garis Wallace yang dimulai dari selat antara Pulau Bali dan Lombok, ditarik ke utara membelah Laut Makassar, dan bagian timur dibatasi oleh garis Weber, yaitu garis yang ditarik dari Laut Timur membelah ke utara Laut Banda, sebelah barat Pulau Buru, Laut Seram, terus ke utara Laut Maluku. Sebelah timur dari garis Weber sudah masuk ke dalam zona ketiga, yaitu zona fauna Indonesia Timur. Hewan apa saja yang ada di Indonesia Timur? Fauna Indonesia bagian timur hampir mirip dengan fauna di Australia. Sejarah geologinya dikarenakan Papua dan Australia dahulu merupakan satu daratan. Dalam perkembangannya menjadi terpisah menjadi pulau-pulau sesudah zaman es mencair. Daerah ini meliputi kepulauan sekitar Ternate, Maluku, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Fauna khas di wilayah ini diantara adalah kelompok hewan keluarga Marsupialia atau hewan berkantong seperti kanguru, wallaby, kuol, termasuk sugar glider, berbagai aneka jenis burung paruh bengkok seperti kakatua jambul kuning, jambul merah, kakatua raja, dan aneka burung nuri. Ada aneka jenis cendrawasih dan kasuari. Dari kelas reptil, ada berbagai jenis piton hijau khas Papua, berbagai jenis reptil seperti kura-kura leher panjang, dan berbagai serangga dan kupu-kupu indah khas Papua. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki begitu banyak aneka biota yang berasal dari 2 benua yang berbeda, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan ditambah 1 wilayah seperti benua tersendiri, yaitu benua peralihan, yang biotanya tak ada di 2 benua itu seperti biota benua tersendiri. Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Betapa kaya rayanya negara kita ini. Belum lagi kita bicara kekayaan mineral yang terkandung di dalam tanahnya. Seluruh mineral yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Sebutlah dari emas, perak, tembaga, timah, aluminium, besi, nikel, batu bara, minyak bumi, gas alam, bahkan uranium pun terdapat di Indonesia. Dan belum lagi kita bicara kekayaan lautnya. Sungguh saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Hanya saja kita memerlukan sumber daya manusia yang bisa mengelola secara bijaksana kekayaan alam yang ada agar kekayaan alam hayati flora dan fauna tetap terjaga lestari dan dapat dimanfaatkan dan dinikmati bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Satwa dan hewan yang sejahtera dan lingkungan lestari mampu mensejahterakan manusianya. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Dalam rangka mengisi HUT kemerdekaan RI ke-77, marilah kita mengelola sumber daya alam Indonesia secara bijaksana dan benar, seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka, merdeka, merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam lestari, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk
mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.